Salam. Nah, saudara-saudara, bertemu kembali dalam channel Injili. Pada hari ini kita akan membahas tentang tribulasi, khususnya yaitu post tribulasi. Pandangan ini sebenarnya banyak juga dipercaya oleh gereja-gereja. Ada perbedaan pandangan, yaitu pre-tribulasi, post tribulasi, mid tribulasi, partial tribulasi. Nah, pada hari ini PS akan memaparkan post tribulasi, dan tentunya nanti dia akan menjelaskan posisinya di mana, apakah setuju atau tidak akan post tribulasi. Kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Dan hari ini kita akan membahas tentang yang namanya post tribulasi. Mungkin teman-teman semua bertanya-tanya, apa itu yang dimaksud dengan post tribulasi? Oke? Post tribulasi dalam hal ini tentang mengenai pengangkatan gereja ataupun kedatangan Yesus yang kedua kali. Gereja akan diangkat ketika Kristus datang yang kedua kali, ya. Nasib semua orang percaya akan mengalami nasib sama dengan seluruh orang yang menolak Kristus. Dalam hal ini, ketika Yesus datang kedua kalinya, banyak orang yang akan mengalami mengalami kesusahan yang dimana Yesus akan datang kedua kalinya. Setelah itu, gereja akan diangkat untuk kembali ke bumi bersama Kristus untuk memerintah dalam kerajaan milenium. Gereja akan masuk ke dalam masa tribulasi total. Ya, betul banget. Setelah itu, Kristus datang di angkasa untuk mengangkat gerejanya dan selanjutnya kembali ke bumi. Bagi mereka, tribulasi bukan merupakan murka Allah, melainkan ujian dan cobaan bagi gereja. Gereja tidak disebutkan berada di surga, tetapi dunia selama masa kesusahan menurut Wahyu pasal 4 ayat 18. Mungkin nanti teman-teman bisa membuka. Nah, adapun dari beberapa penjelasan saya tadi bahwa di mana gereja akan masuk dalam tribulasi, dan di sini kita akan mengerti semua, di mana ada sanggahan saya di sini bahwa gereja muncul sebanyak 19 kali dalam Wahyu pasal 3 dan sekali pada pasal 22. Tetapi kata ini tidak digunakan satu kali pun pada pasal 14 ayat 18 yang menggambarkan masa kesusahan. Oleh karena itu, mereka menyimpulkan bahwa gereja tidak ada di atas bumi selama masa kesusahan, tetapi berada di atas surga. Mendengar masa pengangkatan post tribulasi yang dimana gereja akan berada di atas bumi selama masa kesusahan untuk mengalami kejadian-kejadian pada masa tersebut. Post tribulasi mengajarkan bahwa jemaat akan masuk ke dalam tribulasi dan mengalami penderitaan selama 7 tahun tersebut. Setelah masa itu berakhir, gereja akan diangkat ketika Kristus datang yang kedua kali. Nah, sebagai kesimpulan, post tribulasi mengajarkan bahwa jemaat akan masuk ke dalam tribulasi dan mengalami penderitaan selama 7 tahun tersebut. Setelah masa itu berakhir, gereja akan diangkat ketika Kristus datang yang kedua kali, dan semua orang percaya akan mengalami nasib sama dengan seluruh orang yang menolak Kristus. Dalam hal ini, banyak orang yang menolak Kristus ataupun tidak percaya yang namanya Kristus. Dan sekianlah presentasi saya pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Ya, post tribulasi mempercayai bahwa gereja akan tetap berada di bumi dan masuk di dalam tribulasi. Ya, tribulasi adalah masa kesukaran, kesengsaraan, di mana ada murka Tuhan yang ditumpahkan Allah kepada bumi, dan mereka percaya bahwa itu merupakan seperti sebuah latihan. Nah, masalahnya kan kita ketahui bersama bahwa kalau gereja itu masuk dalam tadi tribulasi, kesukaran, kesusahan, sementara kita ketahui bersama bahwa gereja itu adalah mempelai Kristus, ya kan? Sama seperti ibaratnya suami istri, ya, tidak akan tega melihat istrinya akan masuk di dalam penderitaan itu. Demikian apalagi kita bersama bahwa penderitaan itu didatangkan oleh Tuhan sendiri, ya, tetapi didatangkan kepada gereja. Nah, ini kan menjadi sesuatu yang kontradiksi dan sangat-sangat tidak alkitabiah sebenarnya, ya. Nah, kemudian kalau saya baca di dalam Roma 8 ayat 1, demikian firman Tuhan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman
bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Nah, oleh sebab itu tadi pemirsa, saudara-saudara, dengan ini bahwa Yesus katakan tidak mungkin, dan bahkan di dalam pembahasan tadi bahwa dalam Wahyu 4-18 itu gereja tidak ada lagi sana karena sudah diangkat gitu ya. Nah, menurut Yesus bagaimana? Mengapa sih mereka berpikir bahwa gereja itu harus masuk gitu? Apakah ada dasar yang kuat kira-kira? Apakah ada data Alkitabnya sehingga mereka berpikir masuk gitu? Sementara Yesus sudah memaparkan bahwa sebenarnya tidak mungkin gitu. Jadi menurut Yesus ada dasar Alkitabnya nggak sih mereka, atau sama sekali sebenarnya tidak berdasar? Ya, baik Pak, terima kasih. Menurut saya dari seperti yang Bapak katakan tadi, kalau mereka mengatakan bahwa gereja masuk ke dalam tribulasi, menurut saya itu dalam istilah saya menolak Pak. Karena buktinya dalam kitab tidak tertera. Ya, jadi dalam Alkitab sebenarnya tidak ada dukungan ayat kuat bahwa gereja akan masuk itu ya. Jadi Pius berpandangan bahwa gereja akan di-save, diselamatkan pada masa itu. Karena memang melihat materai cawan sangkakala yang begitu berat, hukuman itu berat, bukan penghukuman yang biasa. Nah, bagi kita yang menafsirkan bahwa penghukuman itu yaitu materai cawan sangkakala itu secara literal, memang itu sangat berat, sehingga kita pasti berkata nggak mungkin. Nah, oleh sebab itu ayat-ayat yang dipakai oleh post tribulasi sebenarnya, kalaupun mereka mencoba untuk berusaha berkata bahwa gereja itu harus masuk di masa kesukaran itu, rasa-rasanya tidak mungkin. Memang biasanya mereka berpikir begini, karena dalam Injil kan ada berkata bahwa akan tiba masa antikris di mana gereja itu akan dianiaya. Nah, mereka berpikir akan masuk. Nah, padahal sebenarnya masa antikris itu masih masa permulaan. Masih pada permulaan, dan ketika sudah masuk nanti masa penghukuman itu, materai cawan sangkakala, maka di gereja sudah diangkat. Nah, di sini mungkin berpikir pijakan dari post tribulasi. Mereka pikir bahwa wah, masa antikris itu ya gereja masuk. Ya, masuk. Tapi kita sudah bantah bahwa tidak mungkin itu hal terjadi. Baik, demikian saudara-saudara pemaparan dari Saudara Pius, dan menegaskan bahwa tidak percaya bahwa gereja akan masuk dalam masa tribulasi. Tuhan Yesus memberkati. Salam Injil.